Halo boys, balik lagi di channel Tamtam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Ada info terbaru dari Kominfo, mulai tanggal 10 Januari 2023 pukul 23.59, siaran analog di beberapa wilayah akan dimatikan. Rencananya ada 10 wilayah yang akan mengalami analog switch off tanggal 10 nanti, mulai dari Makassar, Denpasar, Banjarmasin, Malang, Kediri, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Palembang, dan Medan. Nah, buat kalian yang berada di 10 wilayah ini harus punya persiapan menjelang ASO tanggal 10 nanti. Belajar dari ASO sebelumnya, tanggal 2 November, 2 Desember, dan 20 Desember, sering terjadi masalah ketika siaran analog dimatikan. Ternyata siaran digital juga ikut hilang. Banyak yang bingung dan mulai panik. Udah terlanjur beli set-top box, malah siaran digitalnya ikut hilang. Jadi nggak bisa nonton siaran TV sama sekali. Akhirnya bermunculan sumpah serapa, caci maki, kemarahan, dan lain sebagainya. Sebenarnya daripada dibuat marah-marah, mending dibuat mikir atau cari informasi. Kenapa siaran digitalnya bisa hilang? Itulah sebabnya di video kali ini Tamtam Boys akan bahas kenapa setiap analog switch off, siaran digital juga ikut hilang. Dan solusinya harus gimana? Jadi ikuti terus videonya biar nggak ketinggalan info pentingnya. Kenapa ya setiap analog switch off siaran digital ada aja yang ikut hilang? Seperti siaran MNC Group pas ASO 2 November kemarin. Terus siaran Metro TV pas ASO 20 Desember. Padahal yang dimatikan siaran analog, bukan siaran digital. Nah, jadi begini sebabnya. Setiap siaran analog dihentikan, maka frekuensi yang sebelumnya dipakai oleh analog jadi frekuensi bebas atau kosong tidak terpakai. Frekuensi yang bebas tadi beberapa diambil untuk kebutuhan internet 5G dan beberapa lagi dipakai untuk siaran digital. Akhirnya jatah frekuensi digital ini bertambah. Dengan bertambahnya jatah frekuensi, berpotensi semakin banyak stasiun TV yang masuk ke siaran digital. Nah, mulai bermunculan nih stasiun-stasiun TV yang baru. Dengan bertambahnya jumlah stasiun TV, dibutuhkan yang namanya penataan ulang frekuensi, supaya semua stasiun TV bisa dapat jatah frekuensi secara adil. Penataan ulang inilah yang berakibat adanya perubahan frekuensi dan channelnya hilang. Misalnya Metro TV yang sebelumnya pakai frekuensi 24 UHF, karena ada penataan ulang, akhirnya berubah jadi frekuensi 38 UHF. Perubahan frekuensi ini menyebabkan channel yang ada di set-top box atau TV digital menjadi hilang. Sebab STB atau TV digital ini masih menyimpan informasi frekuensi yang lama, yaitu frekuensi 24 UHF. Sedangkan frekuensinya kan sudah berubah jadi 38 UHF. Makanya channel Metro TV jadi gelap, tidak muncul siaran sama sekali. Padahal ini channelnya bukan benar-benar hilang ya, cuman pindah frekuensi. Terus untuk solusinya ini sebenarnya gampang banget. Kalian tinggal lakukan pencarian ulang atau scan ulang. Ada dua pilihan ya. Pertama pencarian otomatis, kedua pencarian manual. Nah, tenang aja, di video ini akan Tamtam Boys contohkan semua caranya. Pertama untuk pencarian otomatis. Setiap set-top box pasti punya pengaturan pencarian otomatis. Biasanya pengaturannya ada di menu pencarian atau menu instalasi. Tiap set-top box bisa jadi tampilan menunya berbeda-beda, tapi prinsipnya tetap sama. Saat ini saya pakai set-top box Matrix Garuda Biru. Nah, ini saya masuk ke menu pencarian. Lalu untuk mode pencariannya pilih DVB-T2. Kalau misalnya di set-top box kalian ada DVB-C, jangan pilih itu ya, tapi pilih yang DVB-T2. FTA only ini kita pilih semua, jangan pilih FTA, biar semua channel ini kebuka ya. Kalau kalian pilih FTA saja, nanti channel yang berlogo dolar tidak akan muncul. Sebab ada beberapa channel yang itu berlogo dolar. Untuk daya antenanya kalian pilih off saja atau dimatikan kalau kalian nggak pakai antena booster. Lalu tinggal pilih pencarian otomatis. Sekarang set-top box sedang melakukan proses pencarian semua channel yang berada di wilayah jangkauan sinyal. Tunggu sampai proses scan-nya selesai dan terbuka semua channel. Nah, ini channel yang sebelumnya siarannya hilang sekarang bisa kembali muncul. Lalu cara kedua dengan melakukan pencarian manual. Pencarian manual ini akan melakukan pencarian pada frekuensi tertentu yang kita pilih.
Jadi pencariannya lebih spesifik ya, dan biasanya ini prosesnya lebih cepat dibanding yang pencarian otomatis. Pertama, kalian pilih frekuensi mana yang mau di-scan. Misal mau scan frekuensinya Indosiar. Nah, di sini kan tidak ada nama channelnya. Semua berdasarkan nomor frekuensi dan nomor kanal. Kalau hafal frekuensi Indosiar tidak masalah ya, tinggal pilih aja. Kalau belum tahu nomor frekuensinya, bisa cek pakai aplikasi Sinyal TV Digital. Aplikasinya ini gratis, bisa kalian download di Play Store. Jangan lupa aktifkan fitur lokasi smartphone kalian sebelum menggunakan aplikasinya. Nanti aplikasi akan otomatis membaca lokasi dan menampilkan daftar pemancar yang ada di sekitar wilayah kalian. Lalu kalian pilih icon yang channel ini di sebelah kanan. Terus kalian cari channel Indosiar. Lihat pada bagian paling kanan. Di sini ada keterangan nomor channel, nomornya 29. Berarti frekuensi Indosiar di 29 UHF. Langsung kita kembali ke menu pencarian manual. Pada pilihan saluran pindah ke nomor 29. Nah, frekuensinya berubah jadi 538 MHz. Ini seperti info yang ada di aplikasi ya. Terus kalau cek info kekuatan dan kualitas sinyalnya, ini menunjukkan angka yang stabil. Dengan bar biru dan hijau, berarti ini sudah bisa dilakukan pencarian. Sekarang tinggal pilih OK untuk melakukan pencarian manual. Proses pencariannya biasanya lebih cepat. Nah, ini sudah kebuka channel Indosiarnya. Untuk nomor frekuensi, jika di aplikasi belum tersedia, kalian bisa cari info di internet. Bisa googling atau kunjungi akun official dari stasiun TV-nya. Misal nih, Indosiar bisa kita cek di akun fanpage atau Instagramnya. Biasanya diinfokan kalau ada perubahan frekuensi. Contohnya seperti postingan ini. Begitu juga stasiun TV yang lainnya. Bisa kita cari info di akun sosial media official mereka. Bisa juga pantengin terus channel TV-nya. Biasanya di pojok atas ini akan ada info frekuensi baru. Info ini muncul biasanya mendekati pelaksanaan analog switch off, supaya kita bisa siap-siap kalau terjadi perubahan frekuensi. Jadi daripada marah-marah, caci maki, sumpah serapa yang gak ada hasilnya, mending dibuat cari informasi biar masalahnya selesai. Lalu untuk TV digital, cara scan-nya juga sama. Semua TV digital pasti ada menu pencarian atau menu scan-nya. Dan pasti ada dua pilihan scan ya, yaitu scan otomatis dan scan manual. Proses scan juga sama seperti set-top box. Untuk scan manual juga sama ya, perlu memasukkan nomor frekuensi atau nomor channel. Jadi secara langkah tidak jauh beda dengan set-top box. Tapi pernah juga setelah melakukan scan otomatis atau scan manual, channelnya ini tetap belum muncul. Seperti kasusnya MNC Group di wilayah Jakarta kemarin, ternyata yang mengalami bukan satu orang, tapi semua orang di wilayah Jabodetabek. Nah, kalau gini berarti masalahnya ada di pusat pemancar. Bisa jadi mereka memang lagi fokus melakukan penataan ulang frekuensi, supaya siaran yang dihasilkan bisa lebih bagus. Biasanya butuh waktu 3 hari sampai paling lama 1 mingguan lah. Ya tergantung dari pusat pemancarnya ya. Nah, nanti channelnya akan kembali normal sendiri, jadi tinggal tunggu aja selama beberapa hari. Hal seperti ini sudah biasa untuk siaran televisi. Bukan hanya siaran digital saja, siaran parabola dan streaming juga pernah mengalami hal seperti ini. Jadi dibuat santai aja, nggak perlu panik, tinggal tunggu aja ya sampai channelnya kembali normal. Terus kalau channel ternyata belum muncul juga, tapi yang mengalami cuman kalian, sedangkan tetangga sekitar ini aman-aman saja. Misal kita sudah standby di frekuensinya, tapi ini info kualitas sinyalnya tidak muncul. Nah, ini tandanya ada yang bermasalah. Kalau kita lanjut scan manual, hasilnya tidak akan muncul channel sama sekali. Berarti ada masalah di kabel atau antena kalian. Bisa jadi colokan kabelnya ini sudah aus, kabelnya sudah rusak, atau posisi antena yang belum pas. Sebenarnya Tom Tomboy sudah pernah bahas cara atasin kabel atau antena yang bermasalah. Kalian bisa cek video yang ini. Nah, untuk link videonya ada di pojok sini ya. Analog switch off kurang beberapa hari lagi. Tanggal 10 Januari akan dilakukan penghentian siaran analog di 10 wilayah ini. Buat kalian yang tinggal di wilayah-wilayah ini, mulai sekarang harus persiapan. Buat yang sudah migrasi ke siaran digital, segera cari info apakah akan ada perubahan frekuensi nantinya.
Buat yang belum migrasi ke siaran digital, ayo segera migrasi atau nanti kalian nggak bisa nonton TV sama sekali. Migrasi dengan mengganti paket TV digital di VBT2. Atau kalau nggak mau ganti TV yang baru, masih bisa pakai TV yang lama dengan menambah alat set-top box di VBT2. Alat ini harganya lebih murah dari TV digital. Oke guys, semoga video kali ini bermanfaat. Kalau mau tanya-tanya bisa di komen atau chat langsung ke FB, IG, atau WA Tamtam Boys. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.